si paling ahli data, ketika datanya diuji, hasilnya nol besar. Ada dua asas Mas di dalam Undang-Undang Desa. Apa coba Mas Alimuddin? Asas utama dari Undang-Undang Desa. Silakan. Apa coba Mas? Ya udah silakan. Apa coba Mas? Saya mempersilakan. Nah ini dia nih Mbak. Kita nih memang harus benar-benar paham gitu. Kita ngomongin koperasi desa, kita ngomongin petani gitu. Kita punya undang-undang dasar, undang-undang desa. Yang undang-undang desanya kita asasnya aja kita nggak mengerti. Jadi sebenarnya kita, kalaupun kita mau membela pemerintah nih Mas, belalah dengan data yang benar. Belalah dengan statement yang bisa diuji. Ada dua asas dasar di Undang-Undang Desa. Asas pertama adalah asas rekognisi. Bahwa undang-undang atau negara ini mengakui orang yang tinggal di desa. Asas kedua adalah subsidiaritas. Asas kita mengakui bahwa mereka membutuhkan apa. Jadi undang-undang desa ini harusnya berpikir, dan pemerintah dengan menggunakan undang-undang desa berpikir bahwa apa yang dibutuhkan masyarakat desa. Apa yang dibutuhkan petaninya. Itulah logik dasar dari undang-undang desa yang udah ada di Indonesia. Tadi kan katanya pemerintah nggak peduli dengan petani dan sebagainya. Mungkin Mas Iqbal lupa ya. Kalau sejauh ini, tahu nggak Mas, kalau harga padi yang dibeli dari petani itu berapa sekilo? 6.000, ya kan? 6.000 harga dari petani. Itu udah harga standar. Bahkan bukan cuma itu subsidinya, tadi saya udah sebut pupuk 20%. Lebih murah daripada harga yang ada sejauh ini. Uji Makanya Mas pernyataanmu yang itu. Kita yang beli harga dari petani tinggi. Iya dong. Coba uji Mas. Harga 6.000. Silakan uji. Nah, Silakan bagaimana uji. menentukan petani itu untung atau enggak Mas di dalam statistik? Gimana? Gimana? Iya ini saya tanya. Makanya kan Mas mau uji. Mas bilang membeli dari petani. Di mana Mas? Ya saya bukan Untuk orang melihatnya. statistik. Ya, makanya Cuma kan artinya dibanding dengan sebelumnya. Makanya, Sebelumnya nih Mas. Sebelum pemerintahan Prabowo itu kan harganya 3.000. Makanya Mas, kita sekarang naik jadi 6.000. Ada kenaikan harga. Reaksi. Ada kenaikan harga. Ada kenaikan harga. Nah, Itu inilah kan perlu kita akuin. Inilah yang disebut Karena memang kadang seringnya nyari celah gitu. Enggak nyari celah. Inilah yang disebut bahwa kita harus melihat detail. Bahkan data itu juga harus kita lihat detail, Mas. Untuk mengetahui petani untung atau tidak dari yang dia tanam, dilihat dari nilai tukar petani. Ada NTP namanya. Gitu. Jadi kalau harga berasnya dibandingkan sama harga modal dia, gabah gitu ya, maka lebih tinggi, maka dia untung. Kalau kita lihat betul, yes, harga nilai tukar petani itu naik gitu. Tapi kalau kita sandingkan dengan inflasi, mereka nggak setimpal dengan itu, dengan ada yang sekarang. Sehingga angka yang kita sampaikan besar tadi, apalagi tinggi sekali. Sebut aja sebenarnya, jangan sebut tinggi. Ya ada kenaikan, tidak maksimal, tidak optimal, kita akan optimalisasi. Apa sih susahnya ngomong kayak gitu ya? Dan kemudian itu ketika kan tugas kementerian bukan ya itu makanya ketika kita mau membela, sehingga kita tahu apa yang harus dilakukan.